Banyak orang yang saat ini sedang bergelut dengan masalah pinjaman online ya atau pinjol dan merasa cemas dengan isu DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, dalam sebuah pembahasan terbaru di tahun 2026 ini ada sebuah pandangan yang menyoroti daftar 25 aplikasi pinjaman online legal yang diklaim belum memiliki DC lapangan. Nah, teman-teman semuanya, DC lapangan untuk menagih secara langsung ke tempat kita itu memang harus memiliki yang namanya izin khusus. Ya, kita nggak boleh asal menerima mereka. Ya, dan sebelumnya kita melihat daftarnya dulu. Ya, melihat daftarnya dulu. Ada satu prinsip dasar yang harus diingat. Bahwasanya utang adalah kewajiban yang tetap harus dibayar jika kita sudah memiliki kemampuan finansial. Jika saat ini kita belum atau sedang kondisi sulit lah ya, belum bekerja atau belum memiliki uang, langkah yang disarankan adalah fokus memperbaiki kondisi ekonomi terlebih dahulu, gitu ya. Dan ya itu nanti daripada kita terjebak ke dalam skema gali lubang tutup lubang, teman-teman semuanya. Baik, berdasarkan informasi yang beredar, ada 25 aplikasi yang sampai dengan saat ini masih dianggap masih melakukan penagihan hanya sebatas melalui telepon, WhatsApp, atau SMS tanpa mengirimkan petugas ke lapangan. Nah, aplikasi tersebut meliputi yang pertama ada Samir, ya, kemudian ada Cairin, ada Indosako, kemudian ada Kami, Kredit One, ya, kemudian ada Pinjam Duit, terus ada Isi Cash, Pinjam Yuk, kemudian ada Klik, UMKM, Uku, Lumbung Dana, Solusiku, ada Modal, Modal Nasional, kemudian ada Pinjamin, Artaniaga, Finplus, Kredinesia, kemudian ada lagi ini UP Paylater, Cash Cepat, Pinjaman Go, Uangmi, Bantu Saku, Uatas, dan yang terakhir adalah Klik Kami. Jadi perlu diingat, status ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan kebijakan internal dari masing-masing perusahaan pinjol tadi. Nah, tapi intinya ketiadaan di lapangan ini bukan berarti kita bebas sepenuhnya dari konsekuensi. Ya, jadi saat kita mengalami galbay atau gagal bayar, ada dua resiko utama yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah nama kita akan tercatat dalam SLIK OJK atau daftar hitam sebagai nasabah yang tidak patuh membayar kewajiban. Yang kedua adalah skor kredit atau kredit skor kita akan menjadi buruk, ya. Dan dampaknya itu ada di masa depan. Ya, misal kita akan kesulitan mengakses layanan keuangan, ya, misalkan seperti pinjaman bank, kemudian cicilan rumah mungkin ya, kemudian mengambil kredit kendaraan bermotor karena kita sudah di blacklist oleh sistem keuangan nasional. Nah, selanjutnya resiko terberat yang sering membuat mental seorang itu hancur itu bukanlah kedatangan DC ya, jadi melainkan tekanan psikologis, yaitu tadi berupa teror, ancaman, ya, melalui pesan penagihan yang membuat stres, takut, dan tentunya tidak tenang. Jadi pesan utamanya adalah jangan panik. Jika kita sudah berani meminjam, maka kita harus siap menghadapi resikonya. Ya, jika ada penagih yang datang dengan sopan, hadapi dengan sopan. Jika ada ancaman, abaikan. Ya, fokus untuk bekerja, berusaha mencari uang, dan jangan lupa untuk berdoa tentunya. Dan pada akhirnya kewajiban tetap harus dipenuhi saat kondisi keuangan mulai stabil. Jadi tetap jaga kesehatan mental kita dan fokus pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.